Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi kita kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dia memberi damai sejahtera bagi kita. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh penulis kitab Yohanes ini. Jika ada yang berkata bahwa kita ini berada di dalam terang tetapi ia membenci atau orang itu membenci saudaranya, sebetulnya dia berada di dalam kegelapan sampai hari ini. Jadi ini penting sekali untuk mendorong kita, mengingatkan kita, menegur kita supaya kita tidak boleh membenci saudara kita, membenci orang lain, membenci keluarga kita, atau membenci juga dengan siapapun yang kita temukan. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, penulis kitab Yohanes 1 Yohanes ini luar biasa. Rasul Yohanes benar-benar luar biasa mengingatkan bahwa kita tidak boleh membenci. Memang Yesus juga mengajarkan supaya kita tidak membenci terhadap orang lain. Malah hukum yang kedua mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kalau hari ini masih ada di antara kita yang masih membenci keluarga sendiri, membenci suami, membenci istri, membenci anak-anak, atau membenci orang tua, mari kita mau berubah, mari kita bertobat di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh melihat berkat-berkat yang Tuhan boleh curahkan. Memang seorang yang membenci, dia tidak akan mendapat jawaban doa. Kenapa? Karena Tuhan mau kita membereskan terlebih dahulu. Kita memaafkan atau mengampuni orang lain terlebih dahulu. Baru doa-doa kita akan dijawab. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengingatkan, kalau kita ini hidup di dalam dosa, maka doa-doa kita tidak dijawab. Seruan-seruan kita tidak didengarkan oleh Tuhan, sekalipun kita berteriak-teriak. Oleh karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, buanglah semua kebencian, buanglah semua amarah, buanglah semua sakit hatimu, sehingga engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, sehingga engkau melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga engkau akan melihat kasih dan setia Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, hiduplah bebas, hiduplah tanpa ikatan, tanpa dosa, tanpa noda di dalam hati kita. Kenapa? Karena waktu kita mendendam, waktu kita membenci, kita tidak bisa berpikir dengan baik. Kita tidak bisa mendapatkan insight atau pewahyuan dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita harus berubah, kita harus bertobat, kita harus tinggalkan, kita harus minta ampun kepada Dia, sehingga Dia membebaskan kita, dan kita hidup di dalam kebaikannya, kita hidup di dalam kebebasan yang daripada Tuhan, dan kita tidak terikat dengan kemarahan, kebencian terhadap siapapun. Nah, waktu kita hidup benar, waktu kita hidup di dalam kasih anugerahnya, kita dekat dengan Tuhan dan kita dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa. Jadi sahabat di dalam Tuhan, buang semua kemarahanmu, buang semua segala kebencianmu, sakit hatimu terhadap siapapun, terhadap orang lain, terhadap keluarga, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Dan hari ini kita berkata kita bebas, kita dibebaskan karena darah Kristus. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, sekali lagi mari kita mengasihi, mari kita mencintai, mari kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi, dan kita aplikasikan untuk mengasihi sesama kita dan mengasihi keluarga kita. Hamba berdoa Bapa buat seluruh sahabat-sahabat di dalam Tuhan, biarlah kasih setiamu, kemurahanmu turun
atas setiap kami semua. Bilakah di antara kami masih ada yang membenci, masih yang menyimpan sakit hati, mohon ampuni sehingga malam ini kami boleh dibebaskan, atau pagi hari ini, oh biarlah Tuhan kami boleh mengalami kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.